Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, peserta didik Madrasah Diniyah Al-Asyariyah, baik Pondok Pesantren Putra Al-Wabiah 1 maupun Pondok Pesantren Putri Al-Latifiyah 2, khususnya kelas 3 Madrasah Diniyah Al-Asyariyah ini, semoga limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya dan selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, terkait dengan pembahasan materi ilmu shorof selanjutnya ini, beberapa pertemuan yang kemarin kita telah membahas tentang tasrif lugawi atau fi'il madhi yang fi'il madhi yang mabni lil fa'il al muttasil bi dhamirir raf'i. Namun sekarang pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang fi'il madhi yang mabni lil maf'ul, yang mabni, yang mutasil dengan dhamir rafa. Artinya fi'il madhi mabni maf'ul yang bertemu dengan dhamir mahal rafa. Sekali lagi, pembahasan kita kali ini adalah fi'il madhi mabni maf'ul yang bertemu dengan dhamir mahal rafa. Ini anak-anakku sekalian. Nah, apa itu fi'il madhi mabni maf'ul? Yakni fi'il madhi yang huruf pertamanya itu diharokati dhammah dan huruf sebelum akhir diharokati kasroh. Satu misal, di sana ada lafadz nasoro. Lafadz nasoro itu kalau dimabnikan maf'ul, yakni di dhammah huruf awal dan di kasroh huruf sebelum akhir. Jadi kalau ada nasoro berarti menjadi nusiro. Itu berarti apa? Di dhammah huruf awal dan di kasroh huruf sebelum akhir. Kalau nasoro menjadi nusiro. Kalau doroba menjadi duriba. Kalau fatahah menjadi futiha. Dan seterusnya dan seterusnya. Sudah. Mengenai mabninya fi'il madhi mabni maf'ul juga terdapat 3 pendapat. Dalam bahasa shorof ada 3 qaul. Sebagaimana mabninya fi'il madhi mabni fa'il yang telah kita bahas kemarin. Ada 3 pendapat. Fi'il madhi mabni fa'il maf'ul bertemu dengan dhamir mahal rafa. Saya ulangi lagi. Fi'il madhi mabni maf'ul, yakni fi'il madhi yang huruf awalnya diharokati dhammah dan huruf sebelum akhir diharokati kasroh itu tasrifannya itu menjadi 14 bentuk. 3 berbentuk ghaib, 3 berbentuk ghaibah, 3 berbentuk mukhatab, 3 berbentuk mukhatabah.
dan 2 berbentuk mutakalim. Ya. Jadi dari 14 bentuk tadi itu 3 berbentuk ghaib, 3 berbentuk ghaibah, 3 berbentuk mukhatab dan 3 berbentuk mukhatabah berarti berjumlah 12, yang 2 berbentuk mutakalim. Nah, mutakalim itu dibagi 2. Ada mutakalim wahdah, ada mutakalim ma'al ghair. Nah, sekarang bagaimana tasrifannya? Di sini ada. Lah, saya contohkan tadi. Ini insya Allah mulai kita belajar iqlal nanti. Namun untuk sementara ini karena masih kondisi pandemi, sampean mungkin di rumah belum membawa iqlal atau belum membeli kitab iqlal yang Lirboyoan itu, maka kali ini hanya saya sampaikan secara lesan aja. Lafadz fa'ala itu kalau dimabnikan maf'ul dia menjadi fu'ila. Nah, fu'ila ini ditasrif sama fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Itu berarti wazannya fi'il madhi mabni maf'ul. Lah kalau nasoro berarti nusiro, nusiro, nusiru, nusirat, nusirota, nusirna, nusirta, nusirtuma, nusirtum, nusirti, nusirtuma, nusirtunna, nusirtu, nusirna. Itu kalau berbina soheh anak-anakku sekalian. Sekarang bagaimana kalau binanya bina mudhoaf? Bagaimana madda? Madda itu bina mudhoaf. Mudhoaf sulasi. Apa bina mudhoaf itu? Mana-mana kalimat fi'il madhi yang ain dan lam fi'ilnya berupa huruf yang sama atau sejenis. Dalam hal ini contohnya madda asluhu madada. Lah madada itu kalau dimabnikan maf'ul seharusnya kan mudida. Nah, seharusnya mudida. Lah mudida itu aslinya yaitu mudida, tapi karena di sini ada huruf sejenis, maka sudah memenuhi sebuah kaidah iqlal. Mana-mana kalimat fi'il yang ain dan lam fi'ilnya berupa huruf sejenis, maka ain fi'ilnya itu harus disukun. Maka menjadi mudda. Nah, mergo asale mudida, dal sing pertama disukun, jadi mudda. Lah, mudda sudah memenuhi sebuah syarat, mana-mana yang terdapat huruf sejenis ain dan lam fi'ilnya, yang pertama mati dan yang kedua hidup, maka harus diidghamkan dalam bahasa iqlal itu shorof, maka menjadi mudda. Nah, mudda sama mudda, mudda, muddu, muddat, muddata, mudidna, mudidta, mudidtuma, mudidtum, muditti, mudittuma, mudittunna, mudittu, mudidna. Itu kalau bina. Dan ini kalau dikiaskan banyak. Farro menjadi furro. Nah, kemudian apa? Dalla menjadi dulla. Sekarang kalau itu bina mudhoaf. Sekarang kalau bina ajwaf sama sebenarnya, cuma berbeda ilalnya. Sona itu harus dijabarkan. Begini anak-anakku sekalian. Kalau sona itu harus diiringkan antara fathah dan kasroh. Sona itu sebenarnya kan harus suwina. Karena dhamma di dhamma huruf awal dan di kasroh huruf sebelum akhir. Berarti sona aslu sowana. Sowana berarti di dhamma huruf awal berarti su. Di kasroh huruf sebelum akhir berarti suwina. Nah, lah suwina ini menurut orang Arab bacaannya itu berat. Maka apa? Harus diganti ya. Wawunya ini. Lah membacanya bagaimana wong suwina? Membacanya adalah antara fathah dan kasroh. Berarti piye berarti? Sena. Nah, sena. Kalau di tulisannya ya
sina. Jangan sina ya, tapi sena. Sena, sena, senu, senat, senata, sinta, sintuma, sintum, dan seterusnya. Kemudian kalau bina ajwaf ya'i, contohnya ba'a atau saro. Saro aslu sayaro, sama. Sero, seru. Ba'a menjadi BA, bukan BA. Asalnya buyi'a. Ya. Nah, itu kena ilah nanti, ada ilahnya itu, ya. Kalau goza, ya sama wuziya, wuziya, wuzu, wuziyat, itu dan seterusnya. Itulah anak-anakku sekalian yang perlu kita garis bawahi. Jadi sebenarnya urut-urutnya sama sebenarnya ya. Dari mulai mufrad mudzakkar ghaib sampai mutakalim ma'al ghaib itu sama. Ya. Sena, sena, senu, bea, bea, beu, beat, beata, beana, beata, beatuma, beatum, be'te, be'tuma, be'tunna, be'tu, be'na. Sen, guzia, guzia, guzu, guziat, guziata, guzina, guzita, guzituma, guzitum, guziti, guzituma, guzitunna, guzitu, guzina. Inilah anak-anakku sekalian yang pembahasan mengenai fi'il madhi mabni maf'ul yang bertemu dengan dhamir mahal rofa. Sudah anak-anakku sekalian, pembahasan tentang fi'il madhi mabni maf'ul yang bertemu dengan dhamir mahal rofa sudah kita bahas. Kita memasuki pada bab selanjutnya, ini fi'il mudhari' yang mabni lil fa'il. Kalau kemarin fi'il madhi mabni fa'il, sekarang ada fi'il mudhari' yang mabni fa'il yang bertemu dengan dhamir rofa. Fi'il mudhari' adalah, supaya kita lebih mantap, saya ulangi lagi, fi'il mudhari' adalah kalimat fi'il yang mendapatkan tambahan salah satu dari huruf 4 itu, yakni lafadz alif atau huruf alif, nun, ya, dan ta. Jadi satu kalimat fi'il yang mendapat tambahan salah satu dari hurufnya lafadz anaita atau anita, yakni hamzah, nun, ya, dan ta. Ya. Doroba yadribu, ya-nya itu huruf mudhora'ah. Nadribu, nunnya itu huruf mudhora'ah. Adribu, al hamzahnya itu huruf mudhora'ah. Dan tadribu, taknya itu huruf mudhora'ah. Nah, ulama shorof menggunakan hurufnya lafadz sebagai tambahan pada fi'il mudhari'. Alasan ulama shorof menggunakan hurufnya lafadz tadi, lafadz anita tadi itu, yakni apa? Sebagai tambahan dikarenakan apa? Itu lebih aula atau lebih utama. Jadi menggunakan tambahan anaita para ulama ahli shorof, jumhurul ulama ahli shorof, itu karena lafadz anita itu lebih utama untuk digunakan sebagai huruf tambahan, sebagai tambahan. Lah, fi'il mudhari' mabni fa'il, yakni fi'il mudhari' yang huruf mudhari'nya dibaca fathah, bila fi'il madhinya itu terdiri dari 3 huruf atau sulasi mujarrad. Mana-mana fi'il madhi yang jumlah hurufnya itu ada 3, fi'il mudhari'nya itu, yakni huruf mudhari'ahnya itu harus dibaca fathah. Saya ulangi lagi. Fi'il mudhari' yang menunjukkan makna mudhari', yang menunjukkan tanda mudhari', itu dibaca fathah atau selalu dibaca fathah jika fi'il madhinya tadi itu apa? Jumlah hurufnya ada 3. Sebagaimana nasoro itu ada 3 hurufnya. Maka itu fi'il mudhari'nya itu ya-nya itu atau nunnya atau hamzah alifnya itu atau taknya itu harus dibaca fathah. Nasoro menjadi
yang suruh ya. Dibaca fathah kan? Tang suru, ang suru, nang suru itu. Maksudnya dibaca fathahnya apa? Huruf mudhari'annya itu yang dibaca fathah. Lah, bagaimana dengan fiil-fiil mudhari' yang fiil madinya itu terdapat 4 hurufnya? Sebagaimana dakhraja. Maka kalau fiil madinya itu jumlah hurufnya ada 4, maka huruf mudhari'nya itu harus dibaca dhammah. Saya ulangi lagi. Jika kita menjumpai fiil madhi yang jumlah hurufnya ada 4, maka fiil mudhari'nya atau huruf mudhari'annya itu harus diharokati dhammah. Seperti dakhraja yu, dakhriju. Tapi kalau tadi nasoro yang suruh, ini dakhraja yu dakhriju. Yu dakhriju, tu dakhriju, udakhriju, nudakhriju. Nah, ini. Jadi itu bisa dipakai sebuah rumusan. Saya ulangi lagi anak-anakku sekalian. Jadi mana-mana fi'il mudhari' yang itu jumlah hurufnya itu ada 4, maka huruf mudhari'ahnya itu harus diharokati dhammah. Harus diharokati dhammah. Nah, itu anak-anakku sekalian. Demikian anakku sekalian, sementara pertemuan pada kali ini, mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini senantiasa memberikan berkah manfaat kepada kita semuanya. Dan sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit demi sedikit ilmu yang kita pelajari ini senantiasa diberikan kemanfaatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa anak-anakku sekalian, malah bersama-sama kita membantu membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada salah satu dzurriyyah Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang baru saja kemarin itu meninggal. Mari kita bantu dengan bacaan suratul Fatihah, mudah-mudahan beliau dijadikan husnul khotimah. Seluruh amal baiknya diterima oleh Allah dan kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Susun ila hadratir ruhi akus himayatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian anakku sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.